warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Novita Rahayu dari Perbankan Syariah 4C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang zakat sebagai komponen kebijakan fiskal. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, karena instrumen yang digunakan adalah penerimaan dan pengeluaran negara. Penerapan kebijakan fiskal dalam ekonomi konvensional memiliki perbedaan dengan sistem ekonomi Islam. Apa sih itu bedaannya? Yang pertama yaitu kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi kapitalis hanyalah merupakan suatu kebutuhan untuk pemulihan ekonomi atau ekonomi recovery akibat krisis dan untuk menggenjot perekonomian agar dapat mencapai pertumbuhan yang positif, sehingga pertumbuhan utama kebijakan fiskal negara kapitalis adalah pertumbuhan ekonomi atau economic growth. Yang kedua yaitu perbedaan sistem ekonomi Islam. Kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan negara dalam menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal bukanlah semata-mata suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Kebijakan fiskal dan posisinya dalam sistem ekonomi Islam. Menurut Wilson, sebagaimana dikutip Suparmoko, kebijakan fiskal merupakan tindakan-tindakan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui kebijakan pemerintah dan pengeluaran pemerintah, mobilisasi sumber daya, dan penentuan harga barang dan jasa dari perusahaan. Tujuan kebijakan fiskal dalam perekonomian sekuler adalah tercapainya kesejahteraan yang didefinisikan sebagai adanya benefit maksimal bagi individu dalam kehidupan tanpa memandang kebutuhan spiritual manusia. Sebagai komponen kebijakan fiskal dalam Islam, zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lain-lain dalam Islam merupakan salah satu komponen pembayaran ekonomi umat. Dilihat dari sisi fiskal, komponen-komponen tersebut memiliki unsur-unsur yang terkandung dalam kebijakan fiskal. Unsur-unsur tersebut ada yang bersifat wajib seperti zakat, dan juga ada yang bersifat sukarela seperti sedekah, infak, wakaf. Tujuan utama dari kegiatan zakat berdasarkan sudut pandang sistem ekonomi pasar adalah menciptakan distribusi pendapatan. Selain itu, analisis kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi pasar dilakukan untuk melihat bagaimana sih dampak dari zakat. Zakat merupakan komponen utama dalam sistem keuangan publik, sekaligus kebijakan fiskal yang utama dalam ekonomi Islam. Zakat merupakan kegiatan yang bersifat wajib bagi seluruh umat Islam. Di samping itu, ada komponen sukarela yang dapat dijadikan sebagai unsur lain dalam sumber penerimaan negara sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu infak, sedekah, dan wakaf. Pengumpulan, penyaluran, dan potensi zakat termasuk infak dan sedekah sebagai instrumen pengentasan kemiskinan sudah banyak disoroti dalam kajian multidimensi
Dalam kasanah literatur ekonomi Islam, termasuk peran Baitul Mal sebagai lembaga pengelola zakat dan harta agama lainnya. Zakat merupakan komponen utama dalam sistem keuangan publik sekaligus kebijakan fiskal yang utama dalam sistem ekonomi Islam. Zakat merupakan kegiatan yang wajib bagi seluruh umat Islam. Potensi zakat sebagai komponen kebijakan fiskal. Pemanfaatan potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen pengentasan kemiskinan sudah menjadi kajian oleh para pakar ekonomi Islam. Ziauddin Ahmad dalam papernya menawarkan zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal. Paper tersebut banyak mengkaji permasalahan, deskripsi, dan empirisasi ruang lingkup zakat dalam sebuah perekonomian yang menganut prinsip etika Islam. Sumber-sumber keuangan pemerintahan di luar zakat dapat ditentukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah yang ada. Sumber keuangan baru dapat dibentuk setelah melalui proses kajian fikih, yaitu dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Misalnya, apakah dalam sistem yang ada untuk mencapai tujuan penghapusan tingkat kemiskinan pemerintahan yang ada dibolehkan untuk mengungut banyak lain di luar zakat? Pertanyaan ini merupakan salah satu debat di kalangan ahli fikih yang merupakan ciri khas bagaimana sebuah kebijakan fiskal dapat dijalankan dalam sistem pemerintahan yang Islam. Sementara itu, kalau kita bandingkan dengan proses penentuan jenis pajak baru dalam sistem ekonomi konvensional dengan sistem ekonomi Islam tampak bahwa jenis pajak baru dalam kegiatan keuangan publik dalam sistem ekonomi konvensional dikaji berdasarkan prinsip yang berbeda dengan sistem ekonomi Islam. Zakat sendiri bukanlah satu kegiatan yang semata-mata untuk tujuan duniawi, seperti distribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, dan sebagainya, tetapi juga mempunyai implikasi untuk kehidupan di akhirat. Hal inilah yang membedakan kebijakan fiskal dalam Islam dengan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi pasar. Seperti firman Allah dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103, yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Oke teman-teman, itu sedikit penjelasan dari saya tentang zakat sebagai komponen kebijakan fiskal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe ya, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. See you. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dream